kita balikan ini terakhir, yang paling terakhir aku yang bilang ayo kita balikan lagi. Tapi upaya Arya seolah masih dianggap jauh dari kata cukup, apalagi setelah rumah barunya rampung. Pinkan kabarnya tak mau tinggal di rumah baru Arya yang kecil dan berada di lingkungan pasar. Pinkan kabarnya kecewa karena Arya membangun rumah di sekitar pasar tanpa pemberitahuannya. Aku marah karena dibilang kayak dia ngomong, aku marah sama Arya gara-gara dibilangnya ngomongnya Pinkan tuh biaya apartemennya aja 1,5 gitu sehari, mendingan kan ditabung tinggal di sini dulu gitu. Ya aku bilang aku buka, dia bikin rumah tanpa izin aku satu, jadi selama setahun aku dibohongin bilangnya rumah saudara. Jadi istri mana yang nggak sebel. Terus dia bangun rumah itu nggak nanya aku mau tinggal di mana. Udah jelas-jelas anakku sekolah di BSD dan usaha donat aku di BSD. Jadi untuk aku tinggal di sini susah, itu nomor satu. Dan kedua, aku kerja keras dari zaman dulu 10 tahun yang lalu aku kerja supaya anakku deket mall. Kenapa aku deket mall? Karena aku tuh serba cepat, cari uangnya cepat. Terus kan ada usaha, ada cari uang di TikTok, ada juga usaha donat, ada juga bermain anak. Jadi dalam 24 jam dikurang 8 jam waktu tidur itu harus dibagi. Ada waktu anak, ada waktu Pinkan, ada waktu kerja. Jadi aku seimbang semuanya, nggak semuanya aku pakai untuk kerja. Nah itu kan susah untuk rumahnya di Sepatan untuk ke mall. Dan aku ceritain juga nggak akan masuk sama penonton yang julid gitu. Karena penonton cara berpikir orang susah menabung untuk jadi kaya. Menabung tuh nggak jadi kaya. Yang jadi kaya tuh bikin usaha. Kalau kita bikin usaha, kita bisa kaya gitu. Inilah lokasinya, pemirsa. Ya, memang nggak semewah rumah-rumah artis lainnya mungkin yang berapa miliaran lah gitu. Tapi inilah yang aku mampu dan inilah bisanya aku segini kemampuan aku. Jadi aku ketika orang masuk rumahku itu nggak ada ruang tamu langsung. Jadi langsung chicken set. Iya, kitchen set, iya begitu. Nih dari sini langsung ke sini, meja makan langsung. Aku terinspirasinya karena aku kan sering banget tinggal di apartemen, pindah-pindahan kayak anak kucing. Waktu masih Pinkan dari pertama nikah, kita pindah ini ke sono, pindah apartemen kayak house brand segala macam, pindah-pindah gitu kan. Sampai pernah tinggal di Sepatan gitu kan. Jadi aku memutuskan untuk ya udah kayak apartemen aja, lebih simpel kayaknya gitu. Makanya aku buat seperti apartemen, makanya ininya pendek, nggak tinggi supaya AC itu nggak banyak makan AC gitu. Memang ini lingkungannya nggak sebersih perumahan elit ya, namanya kampung kan. Cuman kalau becek, betul becek. Dikalau hujan gitu, dikalau hujan becek itu asli. Terus kalau enggak hujan ya enggak becek enggak gitu. Terus aku bangunin ini waktu lebaran itu Pinkan datang ke sini nginep. Lebaran pertama, lebaran kedua dia nginep di sini. Nah, rumah ini memang enggak cukup untuk 6 anak sejujurnya gitu kan. Tapi sementara kalau mau di sini untuk kita menabung nggak apa-apa. Untuk next kalau kita gede ada ya kita beli lagi yang lebih gede gitu. Duh Sobat Sorot, kasihan juga ya Bang Arya kan. Sudah bela-belain bikin rumah meski tak semegah rumah-rumah artis, tapi ternyata Pinkan dan anak-anaknya nggak mau nih guys. Nah kira-kira kalau Pinkan pengen tinggal di kawasan elit BSD, apakah karena itu Arya nyerah dan tak sanggup memenuhi gaya hidupnya ya? Tapi emang kalau nggak sama Arya, Pinkan mampu jadi istri pengusaha tajir melintir seperti yang diinginkan putrinya nih.
Apalagi usia Pinkan sudah tak muda lagi dan tentu tak seseksi dan sehits di eranya loh. Bukannya sama Arya justru Pinkan kayak menemukan teman hidup satu frekuensi ya. Ya, sejak menikah dengan Arya Khan, tingkah Pinkan memang cukup menghibur, terutama saat keduanya menebar sensasi. Mulai dari cara berjualan donat yang unik, hingga ngamen di jalanan. Pamor Arya di TikTok yang sudah lebih dulu melejit, seolah mampu mendongkrak nama Pinkan yang sudah redup dan rumah tangganya hancur lebur karena kawin cerai. Tapi chemistry Arya dan Pinkan justru tak mendapatkan dukungan, terutama dari dua anaknya yang sudah dewasa, terutama Michelle. Lantas, benarkah meski sudah diceraikan Arya secara lisan, Pinkan masih tetap berharap bisa rujuk? Apalagi saat bicara dengan putrinya secara live, raut wajah Pinkan tampak masih begitu sedih ditinggal Arya Khan. Yeah, so basically he's just, I don't know, like, he's just no use in your life. Anjay. Me? Cause me? Everybody? Cause, so that's why me? But me? Karena kan aku mesti mantau anakku yang lagi kurang kesehatannya masih kurang berapa persen gitu, siluk terus segala macam, nggak cuma masalah rumah hidup ini gitu loh. Jadi kan ada ngurus anak, ngurus pendidikannya mereka, dan kita juga ada waktu luang sama anak-anak kayak gitu-gitu. Jadi bagi seorang calon pengusaha yang sukses, bagi aku rumah tuh ya biasa aja, nggak mahal, karena nanti usahanya jalan juga cash aja bisa beli. Jadi maksudnya itu sedang aku pikirin, mau beli kayak mau enggak itu aku nggak terlalu peduli gitu. Mau aku punya rumah udah bersyukur kok, punya rumah biasa aja. Rumah sih sebenarnya udah biasa aja sih, udah nggak selalu dipikirin. Cuman ada masalah yang sepele jadi besar pada akhir itu dan ngebludak, jadi kita pisah. Ini uang aku pribadi, ngumpulin sendiri, nggak ada sangkut maut sama dia. Dan aku bikinin ini buat keluarga. Kalau emang nggak cocok ya kita bisa beli di tempat yang lain gitu. Meski Pinkan sendiri tampaknya masih berat berpisah dengan Arya, tapi tampaknya Arya sudah jengah meladeni ledakan emosi istri sirinya yang kerap memperumit persoalan sepele di rumah. Apalagi sebagai lelaki, Arya seolah tak ingin harga dirinya diinjak-injak istri dan putri sambungnya. Sadar akan posisinya sebagai lelaki biasa, kepada tim kami, lagi-lagi Arya menegaskan tak akan kembali lagi ke pelukan pelantun kekasih yang tak dianggap ini. Tapi netizen masih ragu loh. Enggak, kayak enggak ada. Untuk saat ini enggak. Kita nggak tahu ke depannya lah, biar waktu yang menjawab. Mau itu aku yang penting bukan punya rumah, punya miliaran, bukan uang, bukan. Yang penting itu aku sehat, bahagia. Yang penting itu aku bisa menolong orang lain yang miskin bisa jadi kaya. Kalau buat aku sendiri minum kopi aja, makan nasi padang udah kaya. Jadi aku biasa aja lah tentang kekayaan itu. Justru aku pengennya tuh orang kaya itu bagaimana cara kita bisa membuat orang lain tuh kaya. Kalau aku sendiri sih ya aja, biasa aja sih. Kita nggak cocok aja sama dia, beda ketidakcocokan, dan itu nggak bisa dipersamakan lagi, dipersatuin lagi, gitu. Biarlah dia bahagia, aku cari kebahagiaan juga, sama-sama bahagia dan tidak menjelekan, tidak berantem, nggak berkoar-koar begini-begini. Kan kita sering kan rujuk cerai gitu. Jadi untuk saat ini ya udah, saya mau ini dulu. Sendiri-sendiri gitu. Waduh Sobat Sorot, akhirnya Arya Khan lelah juga ya meladeni keinginan dan mengikuti ritme pikiran istrinya Pinkan Mambo. Padahal sekilas sejak menikah tahun 2023 lalu hingga kemarin, selain sensasi drama rumah tangganya, sejoli ini terkesan punya chemistry loh kalau lagi live di akun TikTok mereka. Mereka cuek dan gokil. Nah, kira-kira apakah Arya benar-benar mantap bercerai atau nanti berubah balikan lagi?
Mending kita tunggu aja deh guys. Soalnya netizen sering banget di-prank sama pasangan ini. Tiba-tiba ribut dan ngaku pisah, tiba-tiba rujuk. Ya makanya mau sedih, bingung, mau bahagia kebangetan banget sih guys. Ya apapun mending kita doain aja ya, semoga semua yang terbaik untuk mereka. Alright, sampai di sini dulu ya Sobat Sorot. Saksikan terus ulasan spesial dan mendalam seputar orang terkenal hanya di Sorot. Bye-bye! Cinta memang kadang diuji badai, tapi tak semua badai berakhir dengan perpisahan. Setelah sempat mengaku telah memutuskan bercerai, kini keduanya dikabarkan memilih untuk kembali bersama. Semoga hubungan yang kembali dipersatukan ini bisa semakin kuat dan tidak menimbulkan drama rumah tangga lainnya. Aku yang benar, ya kita balikan karena aku kalah. Tapi ada tapi, Arya juga banyak kalah sama Pinkan. Ya, makanya Pinkan bilang aku. Itu kata Tuhan, orang Arya yang kalah, salah lagi kan. Intinya dua-duanya lah, kita balikan ini terakhir, yang paling terakhir aku. Yang bilang, ayo kita balikan lagi. Walaupun sebelumnya Arya bilang, ayo kita perbaikin, jangan cerai-cerai aja gitu. Tapi terakhirnya aku yang bilang, ayo kita perbaiki lagi. Intinya kita berdua itu bucin. Dia bisa mati nggak ada aku bisa mati nggak ada dia.